Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Poin pertama yang akan dibacakan kepada Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 20062058 dari Prodi D3 Teknik Sipil dan Bangunan. Saya berasal dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Konsep dan urgensi penegakan hukum. Konsep penegakan hukum. Pada dasarnya, konsep isu manusia dari penegakan hukum, tentunya kegiatan isu manusia akan muncul di berbagai ragam. Mungkin konsep dari masyarakatnya ada yang menyatakan pada kehidupannya hidup berkesadaran, hidup masyarakat menjadi tidak percaya, atau bisa menjadi menang tapi akan kehilangan kepercayaan, alias dapat menjadi kacau, menjadi kehilangan orang baik, hidupnya tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan konsep dirinya menjadi negatif. Mungkin juga di setiap lembaga masyarakat ada penataan. Konsep kesadaran hukum menurut Sukanto bahwa penegakan hukum dari yang terendah hingga yang tertinggi. A. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. B. Pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak kehidupan yang tidak dipersyaratkan seseorang harus mengerti peraturan. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan bila hukum tersebut dijalankan dengan baik. Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran apakah kesadaran hukum itu berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi penegakan hukum pada dasarnya diperlukan sebagai pejabat yang bersih yang berkeadilan. Apa sebabnya penegakan hukum di era global ini? Manusia diperlukan karena sebagai penegakan hukum butuh kesabaran, butuh kewaspadaan dalam membangun isu semangatnya untuk menggali sumber historis, sosiologis, politis penegakan hukum yang sesuai di era global ini. Oleh karena itu, urgensi penegakan hukum perlu diupayakan tentang dinamika tantangan penegakan hukum yang berwawasan Nusantara yang penuh kesadaran dan berkeadilan. Demikian juga esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tantangan global ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. 2. Tidak merugikan pihak tertentu. 3. Menunjukkan ketegasan dari pelanggaran agar memberikan efek jera. 4. Mengurangi tingkat kejahatan dengan memperlakukan hukum secara adil. Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dari negara kepada bangsanya sendiri, agar manusia hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat atau negara. Berdasarkan hukum tidak boleh menyimpang yang ditunjukkan dalam suatu semboyan yang berbunyi Flat Justida el Pret Mundos, yang artinya meski dunia ini runtuh akan tetapi hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum yang adil melibatkan beberapa komponen yaitu aparat keamanan, pihak pembuat peraturan dan hukum, denda dan sanksi yang dikenakan, dan ancaman yang berat dengan memberikan efek jera. Sekian yaitu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salan Al-Burkan akan menyampaikan materi 3 dari kelompok 2, yaitunya sumber historis sosiologis dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan syarat dengan landasan etis dan moral. Penegasan ini bukanlah tidak beralasan. Selama kurun waktu lebih dari 4 abad, bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum, dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antara sesama. Dan di sumber historis sosiologis dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang berkeadilan adalah syarat dengan landasan etis dan moral. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena di sila kelima ada yaitunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi takutan yang tidak beralasan itu bisa kita hilangkan, dan kita harus bisa mengambil penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara yang berlandasan hukum. Sangat banyak hukum-hukum yang tertulis maupun tidak tertulis di negara ini, yang artinya semua penyelenggara pemerintah dan serta kemasyarakatan berbasis atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka, tetapi juga tidak semua orang yang menegakkan hukum di Indonesia. Bahkan ada juga hukum yang tidak adil. Di Indonesia, hukum itu bagaikan bisa dibeli dengan uang. Jadi orang yang bermasalah yang mempunyai duit, maka dia bisa melepaskan diri dari jeratan hukum tersebut. Atau peribahasanya yang sering kita dengar, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang menyebabkan hukum di Indonesia masih lemah. Kalian pasti pernah berpikir mengapa setelah Indonesia merdeka masih marak kasus-kasus ketidakadilan. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah konflik dan kekerasan ini? Terus, ada juga di mana seorang nenek dihukum di penjara sampai 15 tahun hanya karena mencuri sebuah singkong karena kelaparan. Sedangkan para pejabat yang korupsi makanan uang rakyat. Rakyat Indonesia berjuta-juta jiwa, tetapi hanya di penjara beberapa tahun saja. Bahkan masih diberi fasilitas mewah dan eksklusif di penjara. Sungguh tidak adil hukum di Indonesia ini. Jadi, sudah terlihat jelaskah bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Di mana yang berduit pasti akan menang. Jadi yang harus kita ketahui, penegakan hukum di Indonesia ini masih mengalami masalah dan tantangan untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk negara Indonesia. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada nafsu yang buruk dan ada juga nafsu yang baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukanlah hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero pada tahun 106 sampai 43 Masehi pernah menyatakan ubi iusietas iblius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya sangat penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenburg dan TKB Sobaroddin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, tertib, dan aman. Manusia perlu hidup sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg ini tentang negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegakan hukum yang berkeadilan. Di Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional atau grand norm yang merupakan sumber dari segala hukum atau induk dari hukum. Yang dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dasar tersebut. Ketika aturan hukum atau substansi hukum telah dibuat, dilaksanakan dan diperintahkan kepada rakyat, maka kita harus memerlukan lembaga yang bisa menegakkan aturan tersebut atau substansi hukum seperti hakim, majelis agung, dan juga mahkamah konstitusi dan yang lainnya. Penegak hukum sebagai individu yang ditugaskan untuk menegakkan aturan hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu situasi lembaga di mana penegak hukum tersebut bertugas, agama dan keyakinan yang telah dianut, situasi keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.
Aspek ini disebut juga dengan aspek budaya hukum yang mempengaruhi struktur hukum. Penegakan hukum tersebut melibatkan tiga sistem substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sistem tersebut harus disinergikan dalam mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum, agar terciptanya suatu Indonesia yang aman, sejahtera, dan juga damai. Pendidikan kewarganegaraan salah satunya ialah pendidikan yang berkarakter. Contoh dari pendidikan yang berkarakter ini adalah salah satu calon seorang hakim. Di dalam proses pembelajarannya, calon seorang hakim ini tentu akan diberi bekal bahwa pemahamannya mengenai integritas dan moral, kemudian itu akan dipraktekkannya pada saat dia akan menjalankan tugas. Yang kedua adalah peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum. Kita, selaku warga negara Indonesia, tentunya sudah ramai mendengar, bukan, bahwa ada pula yang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebagai aparat hukum, tentunya kita harus menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Banyak aparat yang mau berkompromi untuk melakukan pelanggaran hukum, bahkan bisa menyengsarakan rakyat. Yang ketiga adalah praktik penegakan hukum yang tidak memihak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum. Kita tidak memandang ras, norma, budaya, agama, serta golongan untuk membedakan suatu kalangan tersebut. Namun, sayangnya masih ditemukan kasus di mana seorang warga negara tidak mampu harus berurusan dengan pihak pengadilan dan mengalami percobaan hukuman selama 1 bulan 15 hari hanya karena melakukan pencurian 3 buah kakao atau coklat. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang nenek rela dipenjara selama beberapa tahun hanya karena mencuri sebatang ubi kayu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu tidak menjelaskan bahwa kita itu sama di mata hukum. Itu jelas membuktikan bahwa kita itu membedakan antara ras dan juga golongan maupun kasta. Yang keempat adalah pemberian hukum. Jika memang ingin melangsungkan penegakan hukum secara adil, setiap warga negara, khususnya yang tidak mampu, seharusnya diberikan bantuan hukum. Mereka yang tidak mampu pastilah memerlukan bantuan hukum melalui proses peradilan. Dengan adanya bantuan tersebut,